Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baiklah, kepada para sobat tilawah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat berjumpa kembali tentunya di dalam pembahasan seputar tilawah atau seputar mengaji. Dan kemarin ada salah satu sobat kita yang berkomentar, katanya minta dibuatkan video bagaimana caranya supaya mengaji tidak ngos-ngosan, gitu ya. Atau bisa dikatakan bagaimana cara belajar nafas kita agak mendingan lah, nggak terlalu panjang banget, nggak terlalu pendek banget, ya. Nggak terlalu pendek, sedang intinya ya. Baiklah para sobat tilawah, kali ini saya mempunyai tiga tips. Nah, sebenarnya banyak, cuman kita ringkas saja menjadi 3 supaya mudah untuk dipaham. Jadi di dalam kita bertilawah, salah satu modal yang utama adalah pernafasan. Nah, jadi selain kita belajar ilmu tajwid, belajar irama-irama, jadi pernafasan itu juga modal yang paling utama. Nah, jadi sekarang kita akan sama-sama mencoba menerapkan 3 tips ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti berhasil. Ini juga termasuk pengalaman saya di dalam belajar atau latihan pernafasan. Jadi yang tadinya sangat banyak, ada yang kadang 4, ada 5 ya. Sekarang tipsnya kita ringkas menjadi 3 supaya lebih mudah dan lebih simpel. Karena kalau kita mengaji, kita nafasnya terlalu pendek atau ngos-ngosan, tentu sangat sulit untuk mengelola irama. Nah, apalagi irama-irama yang diterapkan di dalam tilawah Al-Quran. Nah, tentunya sangat sulit kalau nafas kita terlalu pendek. Baiklah, tidak berlama-lama, marilah kita sama-sama mencoba menerapkan. Jadi 3 tipsnya. Yang pertama, olahraga. Nah, jadi para sobat yang pengen nafasnya agak mendingan, nggak terlalu pendek banget ya, jadi coba olahraga ya. Kapan waktu olahraga yang tepat? Nah, tentu di pagi hari sebelum subuh atau sesudah. Nah, kalau berani sebelum subuh, nah, baik, bagus sekali. Tapi ya kita ambil yang ekstra aja ya, jangan yang ekstrim. Jadi yang ekstra kita ambil sesudah sholat subuh aja. Karena di situ waktu-waktu sesudah sholat subuh itu termasuk udaranya masih segar ya, belum ada polusi udara. Jadi ketika kita menyerap udara itu tentu akan terasa segar masuk ke dalam paru-paru kita ya. Jadi yang pertama kita olahraga dengan cara berlari-lari ya, lari pagi. Terus durasinya kapan? Nah, 15 menit atau 20 menit, atau kita berlari-lari kecil gitu sampai badan kita tuh terasa berkeringat. Nah, bahkan kalau sobat-sobat betah ya, ketika berlari sepanjang 15 meter atau 20 meter tanpa bernafas ya, tahan nafas, berlari. Nah, nanti setelah jarak 20 atau 30 meter kita lepaskan nafas, terus lari. Itu mungkin bisa, atau dengan cara berenang. Jadi selain lari pagi, kita juga bisa pakai berenang. Itu yang pertama ya, faktor yang pertama dengan berolahraga, bisa berenang atau berlari-lari. Nah, terus kalau kita umpamanya kita hobi renang, kita hobi lari-lari atau bermain bola, nah, nafas kita kok masih ngos-ngosan untuk ngaji. Nah, kita terapkan tips yang kedua. Jadi yang tips yang kedua, kita belajar pernafasan atau latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu kapan? Nah, bisa suatu saat ya. Yang penting setiap hari kita berlatih pernafasan dengan cara menarik, menahan, dan keluarkan. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, yang pertama kita menarik. Kita menarik nafas lewat hidung ya. Jangan lewat mulut, lewat hidung dulu. Saya contohkan ya. Kita tarik nafas, badannya harus posisi tegap ya. Jangan membungkuk. Nah, kita posisi badan tegap ini. Nah, kita mencoba
menarik nafas lewat hidung sekuat-kuatnya. Tarik, tahan di perut ya, sampai perut kita terasa mengeras ya. Jadi sobat bisa cek nanti ketika menarik nafas lewat hidung, yang dirasakan di perut kalau sudah mengeras, nah berarti pernafasan sudah masuk ke dalam perut. Jangan lewat mulut ya. Kalau lewat mulut mungkin cuma sampai di dada. Nah, jadi nafas kita kurang kuat atau kurang panjang kalau kita pakai lewat mulut ya. Kalau itu kurang ya. Nah, kecuali nanti ketika kita sudah sampai pelajaran Qori, nah nanti kita bisa pakai dua itu. Nah, pakai hidung dan pakai mulut. Nah, jadi teknisnya nanti ini untuk teknis belajar ngaji atau murotal atau belajar pervokalan. Jadi kita ulangi lagi, tariknya lewat hidung pelan-pelan ya, sekuat-kuatnya. Nah, tahan di perut. Nah, kalau kuat ya, narik seumpama 15 detik atau 10 detik, tahan di perut. Nah, tahan di perut ya 30 detik atau 40 atau 1 menit. Nah, ditahan, kemudian kita keluarkan. Jadi saya contohkan, tarik, tahan, keluarkan. Ya, tarik dulu, tahan di perut. Nah, kemudian keluarkan lewat mulut, sedikit-sedikit ya, dengan nada ces atau ya saya contohkan. Nah, mungkin dengan nada yang gitu ya akan lebih irit atau lebih efisien ya. Jadi nafas kita nanti bisa perlahan-lahan, nah, bertambah. Ini kedua ya. Saya ulangi lagi, tarik, tahan di perut ya, yang agak lama, keluarkan. Nah, atau cuman kalau pakai itu terlalu boros ya. Nah, jadi kita harus bisa menarik agak lama, menahan ya lumayan lama. Biasanya menarik dan menahan itu masih lama menahan. Nah, karena menarik itu jarang ya, kita menarik nafas sampai 1 menit itu jarang ya. Jadi yang penting kita narik sekuatnya ya, masukkan ke dalam perut, mengeras, kemudian dikeluarkan. Nah, itu teknis yang kedua ya. Sudah kita berolahraga, satu. Yang kedua, latihan pernafasan. Nah, yang ketiga ini faktor yang paling utama, faktor pendukung, berlatih bervokal dengan cara ya, kalau yang hobi tilawah dengan tilawah, yang hobi tartil dengan mengaji tartil atau dengan sholawatan atau sebagainya. Jadi yang ketiga, kalau kita tidak menjalankan yang ketiga ini agak sia-sia ya. Semua kita cuma hobi berlari-lari, latihan pernafasan, tapi kita nggak pernah praktek pervokalan, ya sama saja. Nah, jadi saya contohkan nanti ya cara kita berlatih pervokalnya dengan mengaji ya. Jadi cara kita menganalisis nafas kita tiap hari meningkat itu bisa dengan cara berlatih pervokal atau tilawah atau sholawat. Nah, jadi ketika kita praktek sama, ketika kita praktek mengaji atau praktek membaca murotal Al-Quran, badan kita harus posisi tegak, jangan terlalu membungkuk gini ya. Nah, cuman itu nggak wajib ya, beda-beda. Jadi setiap orang itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi cara mengambil nafasnya, cara berpola belajar pernafasan tentunya beda-beda. Baik para sobat, saya contohkan cara kita berlatih bervokal ya, supaya kita bisa menandai nafas kita sampai mana panjangnya, ada penambahan apa tidak. Nah, kita ambil ayat yang pendek aja ya, kita pakai umpamanya surat Al-Fatihah umpamanya. Nah, kita pakai nada murotal ya. Praktekkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Umpamanya kita belajar segini,
Hari ini tiga ayat. Besok kita belajar lagi sampai 4 ayat. Sebenarnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mungkin kita belajar tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3. Terus kita ulang-ulang nanti setiap kita belajar, insya Allah bisa menambah hari berikutnya 4 ayat tanpa nafas, berikut 5 sampai waladhdallin. Insya Allah bisa kita belajar kalau kita terus meningkatkan kualitas belajar pernafasan, belajar pervokalan ya. Jadi intinya di situ belajar ya. Nah, saya ulang lagi cara menarik nafasnya. Hidung perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, jadi sekarang 4, besok kita belajar lagi, insya Allah bisa sampai 5, sampai 6, sampai 7. Jadi intinya di situ faktor utamanya adalah belajar. Nah, jadi samping kita tadi sudah berolahraga, kita berlatih pernafasan, yang ketiga kita juga harus rajin belajar dalam pervokalan. Nah, jadi mungkin sampai segitu dulu ya sobatnya. Nanti kalau ada waktu kita sambil latihan belajar pernafasan, cara menerapkan di dalam kita bertilawah. Karena sangat berbeda kalau kita belajar pernafasan untuk ngaji biasa dan dengan ngaji yang qori atau tilawah itu sangat berbeda ya. Jadi kalau kita belajar qori atau tilawah, tentu kita pakai tenaga yang ekstra, nafasnya juga ekstra. Jadi yang ini tadi kita belajar untuk belajar pervokalan atau untuk ngaji-ngaji murotal Al-Quran. Baik ya para sobat, mungkin sampai segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.